Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I am fine, thanks. And you? I am fine too, thank you. And then before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Who is absent today? Yang tidak masuk siapa? Dua. Bias sama Kita. Oke. Jadi semoga yang tidak masuk hari ini segera bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama di sini. Dan untuk yang sudah hadir selalu diberikan kesehatan dan bisa memetik ilmu dari apa yang akan kita lakukan pembelajaran di hari ini. Before we start and learn about our topic today, let's stand up please. Berdiri dulu. If I say learning English, you must say happy, 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 yes. Got it? Jelas? Yes. If I say learning English, kalian mempraktekkan happy, 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 yes. Learning English, Happy, 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 yes. learning English, Happy, 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 yes. learning English. Happy, 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 yes. Give applause to us. Silakan duduk kembali. Nah. What you learn in the last meeting? Apa yang sudah kalian pelajari terakhir saat pembelajaran yang lalu? Lupa? Apa kira-kira? Maybe about letter ya? Inviting letters. Nah. But for today, we will learn about a new topic. Topik yang baru. Nah, topiknya apa? Ada kaitannya dengan apa yang ditunjukkan in PPT, in the slide. Nah, do you know about who is the first pictures? Ada yang tahu nggak picture pertama ini siapa? Virgon, good. Virgon tahu ya kalau Virgon. Anda nggak tahu Virgon? Nah, pasti tahu. And the next pictures. Jokowi. And the next siapa? Kira-kira pernah kenal? Belum kenalan? Siapa? Sukma? Siapa kira-kira di sini? Najwa? Siap, good. Terus kalau yang terakhir? Dilan. Dan sebelahnya? Dilan Cermek. Nah, dari ke berapa ini? 5 pictures ya. 5 pictures. There have different appearance, physical appearance. Jadi dari 5 itu pastinya ada memiliki perbedaan. Sehingga kalian kan bisa tahu, oh yang nomor 1 itu adalah Virgon, yang nomor 2 itu adalah Pak Jokowi, yang ketiga adalah Najwa Shihab, yang keempat Dilan sama kembarannya. Nah, dari kelima itu kan kalian pasti sudah bisa membedakan, entah dari apa, dari fisiknya atau mungkin karakteristiknya. Nah, that is what will we learn about that topic. Jadi topik yang akan kita pelajari ada kaitannya sama perbedaan dari itu. Kira-kira masuk topik apa? Descriptive text. Good. Jadi nanti kita akan membahas tentang descriptive text. We learn about descriptive text.
Sebelum itu ada yang sudah tahu apa itu descriptive text. Nah, sebelum menjawab hal itu kita harus tahu dulu untuk hari ini nanti kita akan mempelajari tentang descriptive text ini bagian apanya. Harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Nice. Nah, dari goals of the study-nya kita akan tahu hari ini nanti belajar tentang apa saja. Ada 4 goals of the study di sini. Nah, coba kita cek. Who want to read the goals of the study di sini? Siapa yang mau mencoba menjawab? Membaca apa saja goals of the study? Yes, please. Ayu, Salma. Dibaca aja. Terus? Group discussion. The students are able to explain this social function through text and a good language. Pictures of this descriptive text well. Good. Next, the number 2. Ya, Ella. Yang nomor 2, silahkan. Study are able to Analyze analyze the social function, structures, text, and language features, of text. Well, good. Yang number 3, silakan, Vino. Through group discussion, the students are able to explain the social problems through text and language structure of the text. Good. The last. Yes, please. What is your name? Adil. Yeah, Adil. Number 4. Yes. On the discussion. Ya, thanks. Good. Nah, goals of the study ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama tadi ada through group discussion, the students are able to explain the social function, structures text, and language feature of descriptive text well. Jadi yang pertama di sini melalui diskusi dengan grup, diskusi kelompok, siswa nantinya akan mampu to explain. Apa itu explain? Ya, menerangkan, menyampaikan tentang social functionnya, struktur teks, sama language feature, unsur kebahasaan dari descriptive text dengan baik. Good. Yang number 2, through group discussion, melalui diskusi dengan kelompoknya, dengan grupnya, the student are able to analyze, menganalisis dari social function, struktur text, and language feature of description text well. Nah, untuk yang nomor 3 di sini, design. Through the group discussion, the student are able to design the social function. Jadi untuk mendesain social function, struktur teks, dan language feature dari descriptive text dengan baik. Jadi nantinya akan menghasilkan atau membuat dari descriptive text tersebut. Sedangkan untuk yang terakhir adalah berdasar dari hasil diskusi kalian itu nantinya akan
present atau dipresentasikan ke depan. Nah, untuk yang sebelumnya tadi kan kita sudah tahu tentang descriptive text tersebut. Nah, ini adalah contoh dari descriptive text yang bisa kalian cek di situ. Ada descriptive text tentang apa di sini? Realities. Sudah kenal realities? Kenal, di mana kenalnya? Belum kenal saya soalnya. Belum kenal realities. Kemarin main ke sini. Oke. Nah, realities di sini adalah contoh dari descriptive text yang nantinya bisa kita cek dulu. We want to read the realities, the example of descriptive text. Siapa yang mau mencoba membaca only the paragraph 1? Ella. Ella sudah. Silakan sebelahnya Ella. What is your name? Tata. Nata. Tata. Oke, silakan Tata. Realities is a woman who is now mentioned everywhere. Realities often appears on various social media. Realities is known to many people and is a celebrity and YouTuber. The income that realities gets is also extraordinary. Good. Next. Ella. Tata lagi. His figure is so easily recognized by many people because his behavior is funny, attractive, and fun. Realities always will the wizard in every content. Realities whose full name is Ria Nurita, was born in 1995. Realities can enliven family atmosphere in house. Realities humor and excitement can make the atmosphere lively. Next, yang paragraph 3 and 4. Kegiatan. Next, selanjutnya adalah kelihatan di belakang. Good, coba. Bisa, ayo. Realities last name, which is It's of Owen, extension, extension, family is full and with realities of church and the kindness of people through through her Instagram account. Parody videos, memes and various entertainment. Realities by many people. Many followers. Good. Next, the number. Ya, sebelahnya. What is your name? Dini. Oh ya, silakan Dini. Yang The number of Instagram followers of realities is fantastic because it is able to exceed the number of followers of other well-known artists in Indonesia. This can make clear most of money from endorse or paid promote. Ya, good. Jadi dalam teks di sini, kenapa kok teks realities di sini masuk ke dalam descriptive text? Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bertanya-tanya, enggak? Atau ya, kenapa kok dari
descriptive text dari teks contoh realistis ini masuk ke dalam teks deskriptif. Kenapa nggak masuk ke dalam letter atau mungkin ke dalam teks jotatori atau sebagainya? Nanti kita akan tahu setelah ini. Next. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang the definition of descriptive text dulu. Bisa kita lihat di sini the meaning of descriptive text. What is the meaning of descriptive text? Apa itu? What is the meaning of descriptive text? Jadi sebelum kita melangkah untuk mengecek atau membuat dari descriptive text tersebut, kita harus tahu dulu apa makna dari descriptive text tersebut. We want to read the meaning of descriptive text. Ya, Abdel. Abdel silakan membaca the meaning of descriptive text. Mana Abdel? Ya, providing visual experience the use of adjective and adverb. Good. Jadi, what is the meaning of descriptive text? Dari di sini kita akan tahu apa makna dari descriptive text tersebut. Ini tadi namanya siapa? Ella. Ella barangkali tahu di sini. Descriptive text tahu Ella? Tahu katanya. Apa itu arti dari descriptive text di sini? Mari kita coba artikan kata per kata dulu. Descriptive text is a text adalah sebuah apa? Teks Ya. menjelaskan tentang apa? Seseorang. Nah, tentang seseorang, tentang tempat, tentang atau Sesuatu yang kita suka. ya. Often providing a visual experience. Terkadang providing disertai dengan visual experience atau pengalaman yang berbentuk visual. Visual tahu ya? Jadi seperti tadi ada foto kayak itu masuk ke dalam visual experience. Terus ada through the use of adjective and adverb. Apa itu? Yang melalui penggunaan dari adjektif. Yang belakangnya Ella itu. Arti dari adjektif apa? Adjektif, kata sifat, dan adverb apa? Kata keterangan. Good. Jadi nantinya di descriptive text itu terdapat kata sifat dan kata keterangan. Nah, di dalam teks tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan tentang the meaning of descriptive text? No. Next. Nah, kita langsung masuk ke dalam social function. Social function itu seperti apa sebelum itu? Social function itu fungsi sosial atau kegunaan dari descriptive text ini apa? Kira-kira berapa? Who wanna to read? Yes, sebelahnya ini. What is your name? Ida. Silakan dibaca dulu Ida. Ya, good. Jadi social functionnya di sini apa? Social functionnya dari descriptive text ini digunakan untuk describe. Apa itu? Describe. Mendeskripsikan atau menjelaskan a particular things. Suatu benda, person, orang, animals, place,
and or event dan atau event ya suatu kejadian to the readers of hearer kepada pembaca atau pendengar. Nah, dari social function ini kita tahu untuk mendeskripsikan salah satu dari sini ada benda, ada person, ada orang, ada animal, ada place. Nah, setelah kita tahu dari yang tadi ada beberapa gambar, ada contoh dari reality juga bisa kita tahu nggak kalau descriptive text yang akan kita bahas di sini apa? Person, good. Jadi tentang orang. Sosial fungsinya jelas ya? Yes. Good. Next. Nah, dari social function tadi kita lanjut kepada generic structure-nya. Generic structure-nya itu adalah apa? Struktur dari kebahasaan. Struktur dari kebahasaan atau apa saja yang ada di dalam teks descriptive text. Ada berapa bagian kira-kira? Ada 3. What is that? Identification, description, closing. Ada identification. What is the meaning of identification in the generic structure of descriptive text? Who would like to read first? Ya, yang paling belakang. What is your name? Naya, ya silahkan Naya membaca yang identification. Kelihatan? Yang description? Ya, the last yang closing. Conclusion. Ya, good. Jadi di situ generic structure-nya ada 3 tadi, identification, description, sama closing. Jadi di dalam descriptive text tersebut harus ada 3 ini. Tapi yang closing di sini tidak harus. Makanya di situ ditulis optional. Bisa ada, bisa enggak. Jadi seandainya di dalam descriptive text tersebut nggak ada closingnya, apakah itu masuk descriptive text? Masuk, tetap bisa dimasukkan ke dalam descriptive text tersebut. Nah, yang identification di sini apa? Adalah awal, introduce. Nah, gambaran secara umumnya di situ. Istilahnya kayak pengenalan dulu ya. Pengenalan awal dari apa yang akan kita bahas di dalam descriptive text kita tersebut. Jadi awalnya nanti masuk ke dalam identification. Perkenalan awal tentang person, place, and the object. Jadi bisa orang, bisa tempat, bisa suatu objek. Nah, seperti Ria Ricis di sini untuk yang paragraf pertama, ini kan menunjukkan pengenalan awal. Ria Ricis sebagai apa di situ? Sebagai a woman apa woman? Seorang wanita yang mana now mentioned everywhere, yang sudah mention terkenal di mana-mana, yang sudah diketahui di mana-mana. Nah, itu kan kayak awalan dulu identification sebelum nanti membahas lebih jauh tentang Ria Ricis ini. Itu awalannya dulu. Untuk yang kedua adalah description. Nah, ini adalah inti dari descriptive text tersebut. Berisi tentang mendeskripsikan tentang Ria Ricis di sini. Apa saja yang bisa dideskripsikan dalam teks tersebut yang membahas tentang Ria Ricis? Kira-kira apa saja dari yang kalian baca di sini? Meskipun tidak tahu bahasa Indonesianya, if we read
the English, the text, we can know about what we can catch the idea from the text. Jadi meskipun kita terkadang nggak tahu ini isinya apa dalam bahasa Indonesia, tapi kita bisa menangkap sedikit makna di dalam teks tersebut. Contoh di dalam Ria Ricis di sini ada description-nya itu apa saja? Sifatnya, tanggal lahir ada di sini, tanggal lahirnya. Tahun lahir 1995, sudah lahir kali ini. Belum. Nah, nama lengkapnya juga. Terus kemudian ada kebiasaannya juga Ria Ricis. Karakteristiknya apa di sini? Humor, funny, lucu. Di sini ada yang lucu juga, seperti Ria Ricis. Ella, ya Ella ini sepertinya mirip Ria Ricis ya. Suka humor, suka bercanda. Terus ada lagi selain karakteristiknya itu, ada apa lagi yang masuk dalam description-nya di sini? Tentang ini ya, aktivitasnya. Aktivitas dari Ria Ricis ini apa? Ada yang tahu? Nge-vlog, membuat video, terus ada lagi apa? Masak mana ada tulisan masak? Gak ada. Loh, makanya mirip Ria Ricis. Nah, di sini Ria Ricis ini memang dia berarti adalah seorang konten kreator atau pembuat konten gitu. Terus yang terakhir ada closing atau penutup. Penutupnya di sini diambil atau membahas Ria Ricis tentang Instagram followers. Apa itu Instagram followers? Pengikut Instagram. Ada yang nggak punya Instagram? Nggak punya Instagram? Nata? Ya. Naya nggak punya Instagram? Punya. Berarti nggak usah angkat tangan. Ya kan? Tanyanya siapa yang nggak punya Instagram? Bapak saya. Bapak kamu nggak punya? Nah, kalau ini kan ada kaitannya sama ini, the number of Instagram. Jadi Ria Ricis punya berapa follower di sini, ada yang tahu? 7 orang. 7 orang tidak. 10 ribuan kali ya. Ada yang segitu followersnya? Ella enggak? Bapak saya. Followersnya segitu sama Ria Ricis? Enggak sampai. Atau enggak punya? Nah, di sini ditutup dengan follower Instagramnya dari Ria Ricis, sama kenapa kok Ria Ricis bisa memiliki follower yang segitu banyaknya, dan kebiasaannya apa yang dia lakukan dari Instagram yang punya banyak followers tersebut. Apa kira-kira? Renang, bukan renang. Apa di situ kira-kira? Endorse, ya. Endorse tahu? Mempromosikan suatu produk. Nah, kalau orpay promosi yang berbayar, jadi Instagram juga ada berpromosi tapi dengan cara berbayar. Nah, melewati Ria Ricis ini berarti Ria Ricis adalah seorang artis atau influencer. Good. Next. Dari Generic Structure, do you have any question? No? Next. We learn about language feature. We have 4 language features here. Ada 4 language feature. Apa saja itu? Ya, silakan. Novi, silakan Novi. Ada apa saja di language feature? Ada 4. Apa aja?
Ya, good specific participle. The use of adjective. Ya, action verb. Jadi ada 4 itu di dalam language feature-nya. Ada specific participant. Apa itu specific participant? Apa itu? Participant. Jadi objeknya itu secara spesifik. Contohnya di sini has a certain object. For example, dengan beach. Apa itu? Pantai Bandungan. Terus ada my house, ada Borobudur Temple. Pernah ke Borobudur Temple? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum? Ella pernah? Pernah. Lewat mimpi. Nah, untuk yang Uncle Jim, ini Paman Jim. Paman Jim, ada yang namanya Paman Jim. Jimmy. Ada. Uncle Mutu juga ada. Nah, itu berarti spesifik partisipan. Gak mungkin ada yang lain. Paham, Ella? Nah, spesifik partisipan di situ. Gak ada yang nobody. Kayak di situ ada Bandungan Beach, emang di tempat lain ada Bandungan Beach. Di situ ada my house, rumah saya hanya itu, ada yang lain enggak gitu. Jadi hanya itu aja, enggak ada kembarannya. Bandungan Beach itu gimana? Nah, Bandungan Beach nanti bisa dicek di YouTube. Untuk Borobudur Temple, apakah ada yang lain Borobudur Temple? Ada di mana? Tidak ada, hanya satu. Temple beda, itu bukan Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Jadi ya hanya itu aja. Di mana kira-kira Candi Borobudur? Di rumahnya nih, Madisur. Pais bukan, Pais namanya. Ya, ada. Ya ada di rumahnya ada Borobudur Temple. Di rumahnya Mbak Ella katanya ada. Ya ada. Nah, itu hanya satu kayak gitu. Next, the use of adjective. Jadi di dalam deskriptif kalian yang akan kalian susun itu ada adjektifnya. Apa tadi adjektifnya? Kata sifat, ya. Kata sifat. Seperti contohnya a beautiful beach. Apa artinya? Pantai yang indah. Terus ada a handsome man. Ya, yang tampan. The famous place. In Jepara, tempat yang terkenal di Jepara. Ada yang rumahnya Jepara di sini? Ayo, rumahnya Jepara. Nah. Kalau yang number 3, the use of simple present tense. Apa itu? Kalimat simple present Good. tense. Jadi menggunakan kalimat simple present tense. Masih ingat simple present tense? Gitu ya, nih? Masih ingat? Masih ingat. Good. Simple present tense di sini. Masih ingat ya pastinya. Itu pelajaran kelas 1 SMP sudah ada simple present tense yang menunjukkan tentang about fact atau fakta. Terus truth juga. Nah, itu menggunakan simple present tense, kata kerja yang dilakukan, yang bisa langsung dikerjakan ya gitu. Apa saja contoh dari action verb di sini? Run. What the meaning of run? Lari. Sleep. Tidur. Walk. Jalan. Kak. Luar biasa. Betul. Nah, itu adalah action verb. Jadi di dalam descriptive text itu ada action verbnya nanti. Next, let's do the task. Jadi kita akan mengerjakan task di sini. Nah, for the group discussion, same with the last meeting. Jadi untuk grup diskusinya sama dengan yang terakhir tadi. Silakan berkumpul dengan grup diskusinya masing-masing. Ya. Hari apa?
Silly no Maya. Silly no Maya. Please. Namanya lagi Grup buat mana? Buat ini buat Ella. Just three. Just three. Oh, sama Ayu. Enggak. Just three. Five person, five students. Five. Just two. Three juga. Sama. Oh iya. Langsung berkumpul dengan grupnya masing-masing. Gara-gara kok ya berarti ya dari atas. Di sini langsung silakan. Nah, tadi ada pemecahan grup. Di sini ada 5. Jadi ada 2 yang di sini. Ada kita. Ya, silakan Nisa. Ella. Aku ya. Ella. Mama apa Ayo ini? silakan. Ayo tetap di situ atau? Aku aja, saya aja. Oke. Aku. Aduh. Look at the exercise 1. Nah, lihat di exercise 1 dulu. Pada exercise 1, you know how to answer this question. Jadi untuk yang exercise 1 di situ, bagaimana caranya? Kalian baca dulu. You must read first, and then you answer the following question. We have 5 questions. Nah, but for the exercise 2, it is after we discuss about the exercise 1. Jadi yang pertama adalah exercise 1 dikerjakan dulu. Silakan. Sudah,
You just not only to answer the question, but you must know about the meaning of the text. Jadi harus tahu juga arti dalam teks ini, sama yang mana termasuk generic structure-nya, yang mana termasuk identification, yang mana termasuk itu harus tahu. Yes. You must check first. Sometimes itu ada ini. Finish Adrian. Adrian. Yang belajar kalau salah kita apa kok itu yes Describe the meaning purpose. purpose apa purpose Number 5. number 5 purpose itu adalah tujuan. Dibantu temennya. Dia tahu. Ini nanti exercise sudah selesai. Dan yang exercise 1 Finish. yes. Apa rumus? Itu purpose. Kalau yang rumus tentu benarnya Finish exercise 1. Finish. Good. We want to read the text in the exercise 1. It doesn't matter if you ever to answer or you ever to read in the slide. Yang text 1 siapa yang mau membaca? Yes, Adel. Silakan dibaca dulu untuk yang exercise 1, yang teksnya. Bergantian dengan Viro.
Ya. Tadi yang teksnya itu berarti membahas tentang siapa ini? Halilintar. Nah, tadi sudah dibaca sama teman kamu, Adel sama Ilo. Nah, from the text, do you know about the generic structure from this text? Generic structure-nya dari teks di sini ada yang tahu? Ya, Ayu tahu? Dari generic structure-nya yang ada di teks Atta Halilintar ini. Identification yang mana masuk identification? His full name is Muhammad. His full name until Sampai Atta Halilintar. presenter. Presenter, good. Itu masuk identification. Yang masuk description itu yang every videos, good. Terus di sini ada closingnya atau enggak? Ada. Yang mana? Catalyze until of himself until finish, good. Jadi itu adalah generic structure dari teks deskriptif ini. Dan apakah di sini memakai language feature yang mana? Tadi kan ada beberapa language feature. Nah, ini kira-kira yang masuk language feature yang dibahas pada teks Atta Halilintar itu language feature yang apa? Simple present tense, good. Terus ada lagi adjektif di sini. Ada contohnya adjektif apa? Unique, good. What is your name? Salwa. Ita. Salwa. Nah, unique itu masuk adjektif. Terus ada lagi action verb-nya di situ ada enggak? Action verb ada enggak di sini? Inhumane. Ya, good. Oh ya, tata. Painted itu masuk action verb. Kalau spesifik partisipennya di sini sebagai apa? Spesifik partisipennya. Spesifik partisipennya apa yang dibahas di sini? Spesifik partisipen itu adalah secara spesifik, yaitu nggak ada kembarannya lagi. Apa? Yang masuk ke dalam spesifik partisipen yang ada di teks ini. Aksesoris spesial Atta Halilintar. Jadi spesifik partisipennya di sini adalah Atta Halilintar. Nah, soalnya di lain tempat ya ada Atta Halilintar, kecuali yang kawin. Atta Halilintar kawin. Next, yang number 1, who wanted to answer? Please raise your hand. Yes, Adele. Number 1. Who is person that talking about? Muhammad Atta Mimi Halilintar. Good. Muhammad Atta Mimi Halilintar atau biasa kita sebut sebagai Atta Halilintar. Atta Mimi itu nama panjangnya. Next, number 2. Ella. The other group. Ya, Ayu, silakan. Number 2, grup berapa ini? 5. Grup 5. 3. Grup 3, silakan grup 3. Number 2. Atta Halilintar. Number 2. Yeah, what is this physical appearance? Atta Halilintar has a unique appearance. Terus,
itu adalah physical appearance. Apa itu physical appearance? Dari jawabannya Ayu tadi, tahu ciri fisiknya. Ciri fisiknya apa di sini? Selalu unik, unik, selalu unik. Berambut apa tadi? Warna biru, terus putih dan yellow atau kuning. Nah, warna kebahagiaan apa? Kuning, yellow. Your favorite colors, okay. Your favorite colors yellow. No, ungu. Purple. Nah. So, there is a physical appearance atau ciri fisiknya dari siapa tadi? Anda. So, the next number 3. Yes, Tata. Tinta. Ya. Semuanya mirip. Semuanya kita yang lain didengarkan kita. Ya. What is this characteristic? Karakteristiknya dari Atta di sini Atta Halilintar. Ya, oke. Apa? Karakteristiknya dari Atta kira-kira apa? If you in the text it doesn't tell about the characteristic of Atta Halilintar, you can know about sometimes you watch on the YouTube or maybe in TikTok, you can share with the other. Or you can answer based on that what you have learned and what you have watched. Jadi meskipun mungkin di teks ini nggak ada, nah itu bisa kamu tambahkan sendiri karena kamu kan mungkin kita sudah pernah lihat Atta Halilintar di YouTube. Sudah pernah salaman. Nah, berarti kan sudah tahu bagaimana karakteristiknya si Atta Halilintar itu. Humoris, good. Apalagi mungkin tahu. Dermawan. Nah, terus easy going ya, ramah. Easy going juga. Easy going, humoris. Terus apalagi kira-kira? Hard worker, apa worker? Pekerja keras. Nah, itu bisa ditambahkan di nomor 3. Next, number 4. Yes. The group. Ini. Group berapa ini? Is he a produce person? Dalam this. Yes, he is a produce person because he like to share videos every day. Good. Is he a famous person? Yes, he is. Dia adalah orang yang terkenal. Karena apa tadi? Because. Good, very good. Kakak. Dia adalah orang terkenal karena dia sering membagikan videonya berupa vlog tadi ya, vlog atau mungkin ngeprank gitu ya, suka membagikan video prank di sini. Terus traveling buat jalan-jalannya dia ke suatu tempat. Nah, the last nomor 4 tadi sudah bisa menjawab. Kalau di situ diawali dengan is, berarti di situ jawabnya yes or no. Nah, berarti di sini jawabnya kalau nggak yes, no. Yes. 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 Because pakai is. Nah, kalau yang salah diganti dulu. Okay. No. Number 5. 5, who wanted to answer? Pertanyaan kita. Iya, silakan. What is the purpose of the text? Apa itu? What is the purpose? Purpose itu apa? Tujuan. Tujuan dari teks tersebut apa? Good, very good.
Piro. Oh. Tujuan dari teks tersebut adalah to give information Description about description Atari. about Anta. Silakan ditambahkan. Ya. Namanya bintang. Any question about the exercise 1? Do you have any question? No? Next, let's do the exercise 2. Silakan dilanjutkan untuk dikerjakan di exercise 2. Ini Raffi Ahmad loh, Pak. Di sini ada beberapa foto atau picture. There are how many person here? 4. Who are there? Raffi Ahmad, Nabila Safina, Rawata, Cikung. Nah, sangat mengikuti itu di entertainment ya. Good. Jadi ada 4 di sini. You can choose one, or if you can describe all of them, it's better. But if you can choose, it doesn't matter. Jadi boleh memilih salah satu atau kalian memilih semuanya untuk dideskripsikan. Boleh satu, boleh semuanya. Kalau lebih bagus semuanya. Kalau memilih satu juga tidak apa-apa. Seandainya di sini, ya seperti contohnya di sini Ella mau mendeskripsikan Cikung, boleh. Kalau di sini siapa petisionis? Iya, seandainya dia mau mendeskripsikan tentang Kapatar, boleh. Kalau di sini bisa mau mendeskripsikan Bahagia, sama. Di sini mau mendeskripsikan Nabila Slavina, boleh. Kalau yang di sebelahnya kita, apa mau mendeskripsikan tentang Raffi Ahmad, it doesn't matter. Or maybe Ayu mau mendeskripsikan semuanya, tidak apa-apa. Silakan dideskripsikan bersama kelompoknya. After that, oh yeah, don't forget to put the generic structure. There are how many generic structure that we can add in your descriptive text? How many? 4 descriptive, 4 generic structure. Jadi bisa ditambahkan 4 generic structure di situ. Jadi kalau seandainya saya buat satu paragraf, itu bukan deskriptif, benar deskriptif teks, tapi kurang tepat. Maybe 4 paragraph or 3 paragraph and etc. Terus don't forget to add the language feature. Jadi jangan lupa untuk ditambahkan language feature-nya di situ. Language feature-nya nanti apa? Nanti akan beberapa action, simple question, ada effort, ada adjective, etc. Please do your group discussion. Have done? Until finish. Kalau yang finish dicek lagi apakah ada yang kurang atau mau ditambahkan mendeskripsikan yang lain. Ambil itu tunggu ya. Please check the
mau menambahkan, Ella juga mau menambahkan. After you finish the descriptive text, and then after that you can present in front of oke, silakan Ella with your group. Nah, all the others, please check and hear, listen your friend group in front of the class, and then after that, you must give feedback for your friend. Got it? Jadi yang lain berhenti dulu menulis, tapi mendengarkan yang ada di depan kalian yang sedang presentasi. Setelah itu kalian memberikan feedback. Feedback itu bisa berupa seperti ini mungkin awalnya kurang tepat, atau mungkin kurang keras suaranya, atau kalau memang sudah bagus sudah bilang sudah bagus. Got it? Did you understand? Yes. Good. Silahkan. Group. What group? Gantian, it doesn't matter. If you wanna to present, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sambil teman-teman mengerjakan, sambil mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Ya kan, kita mengerjakan. Discussion, ya, good. Dah, finish? Tahan dulu, sudah. Kira-kira dari grup berapa? Grup 2. Feedbacknya untuk teman kamu bagaimana? Suaranya kurang keras, ada lagi? Intonasinya terlalu tepat. Nah, itu bisa buat masukan. Terus kemudian sudah patah. Next, grup ini. Ayo barangkali memberikan feedback untuk temannya. Apakah sudah bagus? Kurang bagus. Kurang bagus, bagaimana yang bagus? Kurang tegas. Kurang tegas. Oke, bisa. Maksudnya masih gini-gini. Oke, terus grup. Lebih bagus kalau pakai mikrofon. Itu kalau konteksnya adalah lebih keras di dalam atau di obrol. Ada lagi tambahan kita? Oke, nah, silent please. Nah, dari saya, dari ketepatan mendengarkan
dari saya pribadi, dari ketepatan waktu sudah bagus. Jadi bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, terus kemudian dari apa yang konten yang ada di dalamnya itu sudah mencakup descriptive text karena sudah memuat language feature. Dan dalam presentasinya juga sudah bagus karena sudah menampilkan awal dari presentasi yang sangat sopan. Oke, untuk yang lain bisa nanti dibuat refleksi diri dan tetap semangat untuk grup 1. Oke, give applause to group 1. Silakan duduk. The next group wanna present. Ayo, present in the with your. Ayo silakan. Hurry up. The other, you must check and then you make feedback for your friend and don't forget to give the feedback not for to make you unmotivated, but you must make. Jadi kayak membuat feedback itu sebagai suatu batu loncatan. Jangan bersedih ketika kok dapat feedback yang kurang baik, itu tidak masalah. Karena apa? Setiap feedback itu ada tempatnya masing-masing. Setiap feedback itu ada tempatnya masing-masing. Terkadang ada feedback yang aku sudah merasa sudah keras katanya. Tapi ketika ada feedback yang masuk kok kurang terdengar, nah itu tidak masalah. Itu bisa jadi tambahan motivasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will present our discussion. Raffi Ahmad. His full name Raffi Faris Ahmad. People usually call him Raffi Ahmad or Raffi. He was born on 7 February 1987 in Bandung. His family is a presenter and a famous actor in Indonesia. Raffi has two siblings. He is the child of the family. Raffi is a good-looking guy. Many girls like him. Unfortunately, he is son of their figure. Raffi has many lifetime Asia famous during his career. Some of them are SCTV Awards 2006 as the popular actress. Panasonic Film Awards 2011 and 2020 as the best music presenter. Ya, benar. For the group 1 ada feedback untuk group 2 ya. 3. For the group 3, what is your feedback? Pronunciation-nya kenapa? Kurang jelas. Ada lagi? Ada lagi? No, cukup. Ada feedback
For the group 3. Silakan. Kurang mengajak audiens. Kurang mengajak audiens. Menyapa. Menyapa. Ada lagi? Ya, oke. Ini hijau, ada hijau. Oke. Nah, dari feedback teman-teman semua, grup yang lain, terus feedback dari saya begini, dari grup di sini sudah bagus. Kenapa? Ada kerjasama tim dari si preset itu ada beberapa kan ada yang agak bingung. Nah, dibantu sama teman-temannya itu juga merupakan suatu nilai tambah ketika kita present in front of the class kayak gitu. Terus kemudian ada keinginan untuk belajar. Maksudnya ketika ada yang salah, oh ya ini isinya gini, bisa tanya, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, untuk selebihnya sudah bagus dan jangan lupa seperti ini, ketika feedback masuk itu jangan dianggap sebagai olok-olok atau hinaan. Itu merupakan tambahan masukan buat kita untuk semakin lebih maju. Oke, give applause to the group 3. Boleh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan the next group. Siapa yang grup yang dulu? Nah ini, ya, silakan grupnya Tata. Dari apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my friends. Good afternoon, my friends. Good afternoon. Good afternoon, my friends. Good afternoon. Are you okay? We will present our description text. Raffi Ahmad. His full name is Raffi Faris Ahmad. He is very well known as Raffi Ahmad. He was born on February 17, 1987 in Bandung, Indonesia. Raffi Ahmad is an Indonesian media personality, presenter, actor, singer, and producer. Okay. From the tadi kan sudah. Sekarang dari sini feedbacknya untuk grup 2 Bapak. Hijab juga, hijab lagi. Next, ada lagi? Nggak ada. Itu aja. Yes, okay. The next feedback from the group 3 apa? Untuk teman kamu yang masuk grup 2. Good juga, tidak bagus dari grup. Next for the group 1. Grup 1 ada masukan atau feedback? Tadi juga sudah grup. Ada yang kurang misal. Tadi strukturnya kan ada 3, ada identifikasi, isinya sama fungsinya. Nah, untuk kita ini menghimbau dua yang fungsinya tidak ada karena tadi kan sesuai opsional, boleh tidak atau boleh ya. Sedangkan kita umumnya tidak ada. Oke, very good. Dia bisa mengetahui apa yang kurang dari mungkin yang nantinya bisa ditambahkan ke dalam teksnya. Meskipun closing kita tahu bahwa closing itu nggak harus ada. Good, very good. Sama di sini juga sudah mengajak atau berinteraksi dengan the audience. Silakan give applause for the group 2. Give applause, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan grupnya. Silakan grupnya kita. Kita and friend. Dari apa? Silent please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Silent please. Raffi Ahmad. His full name is Raffi Farid Ahmad.
He was born on February 17, 1987 in Bandung, Indonesia. He is presenter, YouTuber, businessman, actor, singer, and Raffi Ahmad is husband from Nagita Slavina. He has two boys. His name is Rafathar Malik Ahmad, and second boy his name is Rayanza Malik Ahmad. Ya, finish. Nah, ada feedback dari grup 3 apa? Dari sudah good juga. Ya, tapi ceritanya terlalu Oh, ceritanya terlalu Kita belum pendek. Wah. Terus ada lagi? Ada lagi? Enggak, cukup itu aja. Next. Masih ketawa. Ada lagi? Ada lagi? Feedback for your friend. Oh, bukan. Gimana? Silent please. Ada suaranya kurang keras. Nah, itu feedback dari your friend, bisa dijadikan tambahan masukan ketika nanti present the next time. Nah, dari saya pribadi di sini ada ini, saya anggap sangat bagus. Kenapa? Karena di sini menambahkan unsur Islami dari ketika menyapa dan tidak menghilangkan dari apa namanya atmosfer dari pondok. Jadi nanti yang ditambahkan dari teman-teman nanti bisa untuk evaluasi kalian ya. Oke, silakan give applause for the group. Assalamualaikum warahmatullahi my friends. Nah, jadi every group discussion, every group, your group yang maju tadi present in front of your class have the unique. Jadi semuanya memiliki keunikan masing-masing ketika present di depan, ketika maju ke depan. Nah, ketika dapat masukan atau feedback, jangan jadikan itu sebagai kok aku kurang begini ya, kurang begitu ya, dan akhirnya minder dan nggak mau maju lagi. Tapi jadikan itu suatu apa? Suatu pelajaran, suatu motivasi, suatu langkah untuk kedepannya ketika mau presentasi pelajaran selanjutnya bisa lebih bagus lagi. Karena apa? Mereka yang pandai di depan, yang presentasi di depan, yang merupakan pembicara yang hebat di depan itu berasal dari orang-orang dulunya yang mau belajar. Jadi tidak serta-merta mereka lahir terus jadi jago presentasi, jago ngomong, tidak seperti itu. Mereka melewati beberapa tahap, salah satunya seperti apa yang kalian lalui hari ini, yaitu present dan mau menerima masukan dari setiap anggota kelompok lain. Any question? Ada yang ditanyakan? No. Nah, jadi tetap semangat. Terus for the next meeting, we will learn about the descriptive text, but more deeper. Jadi lebih jauh lagi tentang descriptive text. Nantinya kita akan membahas yang lebih banyak, lebih detail. Nah, before we end our lesson today, what we have learned? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Descriptive text. Di dalam descriptive text ada apa aja? Identification. Identification itu masuk generic structure. Terus ada lagi social function. Terus ada lagi apa lagi di dalam? Ada social function, jadi sudah ya. Generic structure, language feature. Jadi itu yang ada dan sudah kita pelajari tentang descriptive text. Nah, ada yang ditanyakan? No. Kira-kira yang paling menarik buat kalian saat membahas tentang descriptive text apa? Tentang Raffi Ahmad, karena mungkin siapa? Nisa ngefans dengan Raffi Ahmad. Ada lagi?
Piancis karena mungkin Viro suka dengan Piancis. Ada Virgon. Ada Virgon juga. Ada Dilan Cekmek. Ada tadi banyak yang bukan Dilan Cekmek. Megawati nggak ada di situ. Kelas lain. Nah, tidak ada. Did you have any question? Ada yang ditanyakan lagi? Before we end our lesson today, please stand up. Bukan. Let's practice and let's do our jargon. The last our jargon. Jadi bagaimana masih ingat? Good. Can I say learning English? Belum. Jika saya bilang learning English tadi ya, praktekkan. 1, 2, 3. Learning English. Learning English. Learning English. Give applause to us. Thank you for your attention. Before we end our lesson, let's say Hamdalah together. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.